Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi kita sekarang hadir kembali di Atskia Podcast yang rutin diadakan setiap hari Sabtu. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi CloudX bersama saya, moderator di sini, dan kita nanti ya saya akan perkenalkan siapa narasumber kita hari ini. Oke, jadi di dalam program ini yaitu webinar Guru Inspiratif 2020 diharapkan kita semua sebagai guru-guru Indonesia dapat memberikan inspirasi untuk guru-guru SMA Islam Plus Askia pada khususnya dan umumnya untuk seluruh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung aja memperkenalkan narasumber kita hari ini bersama Ibu Salwa Dwi Ratna. Halo, Assalamualaikum Mbak Salwa. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Mbak Salwa terima kasih sudah hadir menjadi narasumber di Atskia Podcast kali ini. Mbak Salwa Dwi Ratna ya, alumni dari Universitas Negeri Medan untuk program sarjana dan magisternya. Sudah berpengalaman di sekolah swasta di Indonesia ya, saya lihat di sini begitu banyak pengalamannya. Kemudian juga menjadi salah satu tentor Atskia. Dan saat ini menjadi guru untuk mata pelajaran fisika, iya Mbak? Iya, di SMA Islam Plus Askia. Mbak Salwa juga guru berprestasi ini teman-teman, menjadi juara 2 OSN guru fisika tingkat Kabupaten Kota Medan pada tahun 2016. Kemudian juga mendapatkan medali perak untuk Olimpiade Guru Fisika Seregional Sumatera Utara 2018. Oke, welcome Mbak Salwa di program kita Atskia Podcast. Ya, Mbak Salwa, ini hari ini judulnya Tugas Seru dan Menyenangkan Selama Daring. Iya, betul, Mbak. Iya, gimana nih Mbak Salwa? Pengalamannya nanti di sini akan di-share pengalaman Mbak selama mengajar di PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh. Nanti mohon diceritakan pengalaman-pengalamannya, dan saya sendiri juga sebagai guru di sini pastinya ingin mendapatkan inspirasi dari Mbak, dan nanti kita akan sama-sama bahas dan mengupas gimana sih caranya untuk mendapatkan atau memberikan tugas seru dan menyenangkan selama belajar daring. Begitu ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Oke, jadi Mbak Salwa, ini kan kita sudah hampir berapa bulan ya, dari bulan Maret ya kira-kira kita melakukan pembelajaran daring. April, Mei, sudah hampir 3 bulan lebih ya Mbak? Hampir setengah tahun, Mbak. Hampir lebih setengah tepat tahun ya. bahkan ya kita sudah melakukan pembelajaran daring. Nah, Mbak Salwa, gimana sih caranya untuk mendapatkan atau memberikan motivasi kepada siswa-siswa kita ini agar dalam melaksanakan atau menjalankan pembelajaran daring ini menjadi lebih seru. Gimana sih Mbak Salwa? Iya, baik. Sebelumnya izinkan dulu saya menyapa Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan di sini untuk sharing dan berbagi bagaimana pengalaman saya mengenai tugas seru dan menyenangkan selama pembelajaran daring. Saya yakin tentunya Bapak dan Ibu sudah melakukan semaksimal mungkin dalam membuat tugas dalam pembelajaran daring yang mungkin jauh lebih baik daripada saya. Nah, kita tahu bahwasanya selama pembelajaran daring ini, tugas itu adalah momok bagi siswa. Jadi bagi siswa, Momok, ya. Bagi sebagian siswa Iya, malahan, benar-benar. pembelajaran daring itu adalah tugas. Jadi intinya tugas dan tugas. Iya, Nah, padahal kan Mbak, kita tahu ya bahwasanya tugas itu juga penting kita laksanakan. Nah, itu dia, benar sekali Mbak. Jadi banyak sekali keluhan mungkin ya dari para guru, dari para siswa yang aduh Bu, bosan nih. Gimana nih caranya Bu biar belajar daringnya tidak bosan? Kita nih harus melakukan apa? Jadi gurunya tuh harus lebih kreatif mungkin ya Mbak ya, lebih kreatif dan inovatif. Nah, itu kalau Mbak sendiri sebagai guru yang menjadi rules model di siswa kita gitu ya, gimana sih Mbak cara menyikapinya agar anak-anak tertarik gitu dalam kegiatan pembelajaran daring kita? Iya, baik. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu mengapa tugas itu begitu pentingnya di pembelajaran daring. Karena berbeda dengan ketika kita belajar offline, Mbak, gitu. Kalau kita belajar offline di sekolah, kita kan bisa lihat wajah siswanya itu paham Benar. atau tidak. Benar. Kemudian bisa lihat siswanya main-main atau tidak, gitu kan.
Nah, sementara ketika kita belajar online, tugas ini sebagai salah satu indikator kita gitu. Siswa itu paham atau tidak gitu. Sebagai indikator ya Mbak ya. Itu sebabnya kita kasih tugas juga nggak banyak dan pelaksanaannya pun setelah selesai KBM gitu kan. Tujuannya apa? Untuk mengukur itu tadi gitu. Supaya kita tahu mereka itu lihat nggak video kita gitu. Nah, untuk tugas yang diberikan, saya rasa ini memang tergantung kepada mapel masing-masing. Meskipun di sini nanti saya lebih banyak menjelaskan itu berdasarkan pengalaman di mata pelajaran saya gitu. Nah, sebelumnya bisa dilihat nanti di sini, bisa dilihat untuk keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 pada slide. Nah ini dia. Iya. Oke, udah kelihatan ya Mbak ya? Iya. Nah, jadi ini adalah keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi ada 3 nanti yang dibutuhkan pada abad 21 ini, terutama pada era digital masa ini, yaitu ada karakter di situ, kemudian ada kompetensi yang terdiri dari 4C. Ini lagi marak-maraknya diteliti pada tahun 2020 ini 4C. Keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga adalah budaya literasi dalam siswa gitu. Nah, ini jadi kita membuat tugasnya nanti itu berpatokan kepada skill yang ini gitu. Nah, jadi mulai dari karakternya, kompetensinya, dan literasinya kita berpatokan pada ini. Jadi tugas yang kita buat itu pun nggak sembarangan gitu. Harus berpatokan pada ini 3 item ini ya Mbak. Iya. Nah, jadi begitu kira-kira. Nah, untuk tugasnya itu Mbak. Jadi tugas yang saya buat itu kalau saya gitu kan, sebelum membuat tugas itu, nah saya itu terlebih dahulu itu membuat video yang membuat siswa itu tertantang gitu. Jadi siswa itu merasa tertantang untuk mengerjakan tugas. Nah, berarti video yang dibuat itu sesuai dengan materi yang akan Ibu bawakan tentunya. Benar. Dan saya pun berpikiran bagaimana siswa bisa merasa tertantang dan termotivasi untuk mengerjakan tugas sementara dia nggak paham materinya gitu. Oh begitu. Tentunya, jadi kalau di pembelajaran tatap muka itu bisa disebut dengan tugas sebelum ada pretest, ada post-test. Bisa dibilang seperti itu. Kalau ini lebih spesial Mbak. Jadi ada tugas pretestnya, ada tugas di tengah KBM-nya, ada tugas post-testnya. Wah keren. Gitu. Iya. Jadi nggak seperti offline hanya pretest dan post-test gitu Mbak. Ada video pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran begitu ya Mbak ya? Iya, tentunya. Nah, untuk videonya ini saya alhamdulillah mengikuti sebagian yang telah di-sharing sama Pak Mustafa kemarin, luar biasa. Iya, luar biasa kemarin. Beliau kemarin luar biasa sekali menggunakan screen recording. Benar, ya kan? Saya terinspirasi jadinya setelah melihat program Sabtu lalu ya, Sabtu oleh lalu. Pak Mustafa. Iya benar sekali Mbak. Nah, jadi saya Mbak memang lebih tertarik menggunakan ini untuk menjelaskan karena seperti yang Pak Mustafa kemarin bilang bahwasanya kalau dia pembelajaran itu yang banyak hitungan, pasti kita tuh lebih butuh mencoret-moret gitu kan? Iya. Yang kita jelaskan karena siswa ini kadang kurang paham kalau kita hanya ngomong gitu. Nah, jadi melalui aplikasi itu saya buat pembelajaran yang membuat siswa tertantang. Nah, salah satunya adalah di tengah pembelajaran siswa itu saya berikan pertanyaan yang sederhana. Nah, contohnya bisa dilihat di slide ini. Misalkan ini saya buat di video. Nah, ini dia. Jadi di sini salah satu materinya yang saya ambil adalah momen gaya. Tapi itu tadi ya Mbak ya, ini materinya di fisika yang saya ambil ya. Ini contoh untuk pembelajaran fisika, silakan benar. Untuk Bapak Ibu guru yang lain aplikasikan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ini sebagai contoh, itu ada apa? Iya, ini ada gambar di sini, saya berikan pertanyaan kepada siswa. Jadi dari 3 gambar ini ada gambar A, B, C gitu kan. Nah, saya di sini ajak siswa anggap saja kakak dan abang itu sedang memegang kunci Inggris ini gitu. Terus mau memutar sebuah baut gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira pada gambar yang mana kita lebih mudah memutar bautnya? Dan saya di situ menuntut siswa untuk menjawab, wajib, salah nggak apa-apa gitu. Jadi kita motivasi aja mereka, silahkan utarakan aja pikirannya gitu. Nah, alhamdulillahnya mereka pada menjawab gitu. Nah, ini adalah beberapa jawaban
yang diberikan siswa. Nah, luar ini dia. biasa. Jadi Mbak Sapa udah siapkan ya jawaban-jawaban siswanya ya. Dan ini hanya sebagian sih Mbak, karena nggak mungkin untuk saya sharing semua kan. Nah, ini jadi sebagian saja. Gitu. Saya bisa di zoom nggak layarnya biar dibacakan salah satu respon dari siswanya? Enggak bisa ya. Oke deh. Iya, ini jadi respon-respon siswa seperti inilah Mbak yang saya harapkan. Artinya kan mereka memang benar-benar menonton video gitu ya Mbak ya. Iya, benar, dan mereka memang benar-benar mengikuti pelajaran jadi kita. Jadi diminta bersikap kritis ya Bu? Iya betul. Jadi sesuai dengan karakter yang tadi gitu. Salah satu keterampilan kompetensi yang kita ukur adalah kompetensi kritis gitu. Jadi siswa itu biarkan aja dia mengutarakan yang ada di pikirannya. Nah, seperti itu. Itulah Mbak gitu. Ini salah satu ya Mbak ya. Ini yang dia di mungkin di menit-menit ke-6 bahkan. Jadi menit ke-6 awal video itu berputar, saya udah kasih yang seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi begitu Mbak. Untuk yang selanjutnya Mbak, saya ada juga memberikan pertanyaan itu enggak di awal video. Kalau ini kan di menit ke-6 kan. Bahkan saya pernah kasih pertanyaannya itu simple. Misalkan udah di menit ke-10 gitu kan. Saya pengen tahu nih, ini siswanya nonton nggak sih gitu kan. Saya di situ berikan pertanyaan setelah menonton ini. Pertanyaannya tadi berupa typing atau gimana Mbak? Nah ya benar, jadi mereka itu mengetik jawabannya itu langsung di GCR. Nah video ini kan saya buat kan di GCR, kita kan gunakan GCR ya. Beneran. Nah jadi mereka langsung ketikan di GCR aja. Oh begitu. Jadi videonya disediakan di GCR, Google Classroom, dan nanti mereka memberikan jawaban itu typing di GCR langsung. Iya ya. Betul. Oh ya keren. Bahkan kalau kadang saya itu nggak buat materinya itu di awal pertanyaannya, saya buat di pertengahan pertanyaan simpel misalkan gini, kamu pengennya masuk universitas apa sih gitu. Yang penting ada respon dari mereka beneran nonton dan nggak mempercepat video pembelajaran kita gitu. Oh benar-benar. Nah, kemudian yang terakhir untuk video, masih video ya Mbak. Saya itu ada buat di video itu nanti pertanyaannya itu di akhir, yang dia itu langsung berkaitan dengan materi. Nah, tujuannya nanti supaya bisa memudahkan saya memberikan tugas dan variasi tugas apa yang harus saya lakukan di kelas itu gitu. Nah, untuk video yang di akhir contohnya seperti ini Mbak. Nah, Oke. Ini contoh video lagi. Nah, ini sebenarnya nggak videonya sih, saya ambil dari screenshotnya aja. Nah, ini contohnya. Ini masih di fisika tentunya, nanti Bapak Ibu guru yang lain silahkan menyesuaikan dengan mapelnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini itu saya untuk materi momen inersia misalkan. Nah, di sini kan ada 5 gambar di awal. Nah, jadi ketika saya menjelaskan itu Mbak, supaya mereka itu tertarik dan nggak bosan untuk mengerjakan tugas, saya nggak mau langsung kasih ke materinya gitu. Saya kasih gambar dulu, terus pertanyaannya simpel. Misalnya gini, gambar nomor 4 itu ada gambar roda sepeda misalkan. Kemudian gambar nomor 5 itu ada gambar biang lala gitu kan. Nah, saya kasih pertanyaan untuk merangsang pengetahuan awal siswa. Saya tanyanya simpel, misalnya gini. Kira-kira kalau kakak dan abang disediakan 2 buah benda ini, yang pertama itu roda sepeda, yang kedua itu biang lala. Terus dalam keadaan diam nih mereka berdua, kakak dan abang disuruh memutar gitu, yang mana lebih sulit gitu. Tentunya mereka akan jawab yang biang lala ya kan Mbak. Pastinya. Nah, terus kenapa? Itulah baru saya kaitkan ke momen inersia tadi gitu. Jadi memang benar-benar harus memberikan contoh langsung yang mereka bisa dapatkan atau membayangkan paling tidak ya Mbak. Bisa membayangkan langsung di pikiran mereka tentang materi yang akan disampaikan. Wah, iya benar-benar. Jadi sangat tertarik sekali pastinya mereka membayangkan, apalagi yang dikaitkan itu adalah berhubungan dengan aplikasi. Iya, benar sekali. Nah, jadi begitu Mbak. Jadi saya mau siswanya tertarik dulu gitu. Karena kalau dia nggak tertarik kan gimana dia mau ngerjain tugasnya gitu, gimana dia mau paham gitu kan. Nah, ini kemudian ada juga saya lampirkan contoh yang dia itu berupa pertanyaan di akhir gitu. Nah, ini misalnya. Ini masih di fisika ya Mbak ya. Memang saya di sini karena saya guru fisika, semuanya di fisika. Jadi nanti mata pelajaran fisika ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang lain silahkan nanti menyesuaikan gitu. Nah, di sini misalkan Mbak, di sini ada saya kasih contoh soal gitu kan. Ada 3 contoh soal.
Jadi pada saat ini itu saya kemarin sedang memberikan pelajaran kalau nggak salah tentang perpindahan, ya kan, faktor perpindahan. Oke. Nah, di sini di soal nomor 2, 3, dan 4, saya berikan pada siswa itu contoh soal yang ditanya itu perpindahannya. Nah, tetapi sebelumnya di video saya sudah menjelaskan tentang materi jarak gitu. Jadi jarak dan perpindahan. Namun di contoh soal saya hanya menjelaskan perpindahan. Nah, di mana jaraknya? Saya tanya ke siswa. Sekarang kakak dan abang sebagai tanda bahwa kakak dan abang sudah menonton video Umi dan benar-benar paham, silahkan komentar di WA grup jaraknya berapa sih soal nomor 2, 3, dan 4 gitu kan. Langsung nah aja, mereka jawabannya seperti ini Mbak. Alhamdulillah. Dan ini banyak respon gitu. Ini dari kelas ini ya yang saya tampilkan nanti ya. Nah ini dia. Bisa dilihat di slide ya. Nah ini adalah jawaban siswa yang saya ambil dari berbagai kelas. Nah ini misalkan. Jadi mereka Mbak yang saya checklist biru ini yang benar gitu. Jadi dari sekian banyak itu yang benar ini ya, di WAG. Jadi mereka merespon gitu kan. Nah ini. Jadi ada yang benar memang ada yang salah gitu. Tapi kan standarnya mereka aktif sudah gitu. melihat video pembelajaran yang sudah Mbak Salwa siapkan. Iya betul. Itu poin yang paling penting. Benar. Karena bisa aja mereka tidak melihat gitu kan Mbak. Bisa aja tidak melihat. Tapi dengan mereka ada apa ya? Curiosity, rasa ingin tahu, berarti rasa ingin tahu mereka sudah terbentuk dan itu akan memudahkan kita untuk ke step-step berikutnya. Iya, termasuk pemberian tugas. Iya benar. Oke, jadi ini adalah respon dari siswa setelah diberikan video dan contoh soal langsung. Mereka diminta respon untuk diminta untuk merespon di WhatsApp grup begitu ya Mbak Salwa. Jadi memang menurut saya gitu kan, sebelum kita memberikan tugas itu kita harus tahu dulu siswanya paham atau tidak gitu. Dan saya memang pada nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya agak sedikit enggan memberikan siswa itu tugas sebelum dia paham gitu. Bahkan saya pernah menunda tugasnya Mbak gitu. Jadi saya tanya dulu di grup. Kalau 50% dari mereka itu banyak yang belum paham, saya tunda kuisnya gitu. Saya tunda tugasnya gitu. Ditunda kuisnya ya. Jadi tanya jawab dulu sampai mereka paham gitu. Jadi memang menurut saya itu yang paling penting. Sebelum kita memberikan tugas, kita pastikan dulu siswanya sudah paham atau belum. Kemudian mereka itu menonton video atau belum gitu. Karena takutnya nanti tugas yang dikerjakan ini namanya daring ya Mbak ya. Bisa aja mereka itu sekedar tugas itu dikerjakan asal-asalan atau mungkin minta sama temennya gitu atau mungkin mereka searching gitu. Nah, begitulah Mbak cara saya yang saya lakukan untuk membuat siswa itu termotivasi dulu untuk tertarik dengan mata pelajarannya sehingga mereka mau mengerjakan tugas-tugasnya nanti begitu tugas ya Mbak ya. Nah, untuk tugas nih kita udah ada kata tugas nih adalah hal yang mungkin bagi sebagian siswa ya, tapi mudah-mudahan tidak dengan siswa kita. Tugas daring banyak siswa yang mengatakan selama daring ini tugas banyak banget Bu, tugas tuh kayaknya nggak habis-habis, bahkan waktu libur kami digunakan untuk ngerjain tugas gitu kan. Nah gimana sih Mbak untuk tugas ini, tugas yang cocok untuk pembelajaran daring, karena seperti kita ketahui ya bahwa sekolah kita sendiri ini adalah sekolah yang menyediakan PR atau pekerjaan rumah. Nah, untuk tugas ini gimana sih caranya Mbak Salwa untuk memberikan tugas yang menarik, terus juga ada kayak sedikit magnet jadinya sehingga siswa-siswa kita tuh kerjain gitu. Gimana sih caranya Mbak Salwa? Oke, baik. Nah sebelumnya Mbak, di sini saya mau jelaskan dulu, tentunya tugas yang kita laksanakan ini kan harus memang variatif gitu kan. Kalau hanya sekedar tugas esai gitu bentuk soalnya atau pilihan berganda, mereka pastinya kan bosan gitu, ada bosannya gitu kan. Nah di sini saya akan menjelaskan dulu variasi tugas yang saya berikan sejauh ini. Jadi sudah berapa bulan kita daring mulai dari tahun ajaran baru ini. Mulai dari pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus ini ya Mbak ya. Nah jadi bisa dilihat di sini di slide untuk jenis tugas yang saya berikan kepada siswa selama pembelajaran online. Mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu di slide dulu. Nah untuk variasi tugas ini yang untuk saya contoh berikan. Variasi tugas yang bisa diberikan. Iya betul. Kita lihat di slide ya Bapak Ibu jadi sekalian. saya tampilkan di sini di slide-nya.
Nah, jadi ini untuk variasi tugas selama online-nya. Yang pertama, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan ini ya. Okay. Nah, yang pertama adalah kuis pilihan berganda menggunakan Google Form. Nah, kapan saya menggunakan ini? Saya menggunakan Google Form ini biasanya karena saya mapel fisika gitu kan. Saya lebih sering untuk yang konsep gitu. Nah, seperti angka penting ini kalau di fisika itu salah satu materi yang gak terlalu banyak hitungannya adalah angka penting gitu, Mbak. Nah, saya gunakan Google Form untuk kuisnya gitu. Oke, jadi menggunakan Google Form untuk kuis ya, Mbak Salwa? Iya, keren, salah satunya gitu. Iya. Tapi itu tadi Mbak untuk mata pelajaran saya karena dia banyak hitungan gitu kan, saya pilih yang konsep-konsep aja menggunakan Google Form. Kenapa? Karena ini kan Google Form ini kan pilihan berganda. Iya. Nah, saya takutnya saya nggak bisa di situ nanti mengukur mana siswa yang masih kurang pandai ngitung gitu. Iya, kita tahu kan walaupun mereka ini sudah SMA, kadang-kadang matematika SMP-nya itu mereka masih ada yang lemah masih gitu kan. Ada matematika dasarnya yang masih lemah gitu Iya, ya. Betul. Itu yang harus kita samaratakan dengan teman-teman yang lainnya gitu ya, Mbak Salwa. Iya, benar. Makanya biasanya soal yang ada hitungannya saya nggak akan buat di Google Form gitu karena mudah mereka untuk ngasal jadinya. Itu menurut saya seperti itu. Gitu. Jadi tugas-tugas yang disediakan di Google Form pun harus kita perhatikan apakah sesuai gitu. Betul sekali. Kalau memang konsep atau mungkin hitungan yang kita bisa wakilkan dengan pilihan berganda tersebut tidak masalah begitu, Mbak. Iya, benar sekali. Ini yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, yang kedua saya tampilkan juga di slide ya. Jenis tugas yang kedua yang saya gunakan adalah, saya yakin ini juga Bapak Ibu sudah sering menggunakan karena memang aplikasi utama kita di sekolah ini kan menggunakan Google Classroom ya. Google Classroom ya. Nah, ini jadi ada kuis esai. Nah, jadi kalau tadi yang konsep-konsep kan Mbak, kita bisa gunakan Google Form gitu ya. Iya. Sementara yang dia esai itu dikumpul melalui GCR pakai foto. Nah, nanti menggunakan foto. Nah, nanti bisa kita periksa seperti ini. Nah, ini adalah beberapa foto dari siswa gitu ya. Nah, yang dia itu tugasnya. Iya, betul. Jadi kita bisa periksa langsung seperti ini. Nah, jadi kita bisa periksa langsung, kita coret langsung di foto yang ada di GCR. Gitu. Jadi ini tampil tidak ya di slide? Tampil ya, bisa dilihat. Jadi pengumpulan tugas berserta foto begitu. Iya, dan kita bisa langsung periksa langsung di situ dan bisa kita kembalikan lagi ke siswanya. Jadi siswanya tahu, salahnya di mana nih. Benar-benar. Jadi kita bisa diskusi juga langsung ya, Mbak? Iya, jadi mereka bisa lihat langsung. Bahkan kita bisa chatting langsung kan dari GCR itu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang menjadi kendala ya, Mbak. Kita tetap bisa diskusi, hanya saja ini secara online, tidak tatap muka begitu ya. Benar tidak sekali, ada yang berubah sebenarnya ya. Benar sekali. Baik, itu untuk tugas-tugas tadi ya, Mbak Salwa. Dan itu masih banyak lagi, Mbak. Jadi ada 8 variasi tugas yang saya buat di sini. Oh iya, tadi baru dicontohin. Baru 2. 2 ya. Kita tampilkan lagi, satu lagi Mbak Salwa, boleh? Nah, saya rasa ditampilkan semua nggak masalah ya, Pak. Kita tampilkan aja agar nanti guru-guru bisa memilih mana yang sesuai dengan mapelnya masing-masing. Iya, benar. Gitu. Wah, hebat. Nah, baik, saya tampilkan juga lagi ya di slide untuk variasi tugas yang ketiga gitu. Ini kita lihat variasi soal yang ketiga. Iya, untuk variasi soal yang ketiga, ini tugasnya adalah membuat resume materi KBM berdasarkan pemahaman siswa. Jadi Mbak, ada di satu saat itu saya itu buat materinya itu, dia nggak melulu video gitu. Nah, jadi nggak video terus dari gurunya gitu. Saya pernah suruh siswa itu membuat, sebentar ya. Ini dia. Nah ini Mbak, jadi saya pernah suruh siswa itu untuk membuat resume KBM itu berdasarkan pemahaman mereka sendiri gitu, dari berbagai literatur. Jadi mereka itu bisa dari internet, bisa Tapi tentunya materinya dibatasin ya? Benar sekali Mbak, materinya saya batasi. Dan Masya Allahnya lagi, dengan literasi itu mereka bahkan ada beberapa, tapi ya nggak semua, yang tembakan materinya itu benar-benar seperti yang mau saya berikan gitu. Nah, tepat sasaran berarti Bu ya. Ya walaupun nggak benar semuanya gitu, hanya ada beberapa siswa gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia.
Oke. Ini yang dia tuh benar-benar sesuai targetnya dengan materi yang mau saya ajarkan Tepat gitu. sasaran. Tepat sasarannya gitu. Biasanya berapa orang sih Bu yang tepat sasaran kalau Ibu buat seperti ini? Berbicara seperti itu ya, sama sih sebenarnya dengan berapa orang sih yang bisa mengerjakan tugas itu dengan baik dan sempurna gitu kan. Nah, jadi nanti saya akan bahas juga, ada nanti siswa itu yang dia memang bisa gitu kan. Ada yang dia itu nanti sangat ingin tapi belum mampu gitu. Kalau ditanya presentasinya aja kali ya Mbak ya. Presentasinya. Sekitar 30% itu. Dan itu menurut saya luar biasa Mbak, karena mereka itu buat semua materi sendiri. Keren, yang belum saya ajarkan gitu. Saya hanya kasih mereka itu poin-poin apa yang harus mereka cari. Gitu. Ini tugas yang ketiga, Mbak. Variasi tugas ketiga. Oke, kita lihat ya. Tadi sudah ditampilkan ya. Benar sekali. Oke, variasi tugas yang ketiga. Wah, semoga ini guru-guru yang sudah hadir, saya salam-salam dulu. Halo untuk teman-teman guru semuanya. Semoga ini menginspirasi sekali ya. Sudah ada tadi video pembelajaran dari tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Oke, kita tampilkan lagi Mbak Sawa untuk variasi tugas yang keempat. Oke, untuk variasi tugas yang keempat. Nah, saya di sini ada tampilkan juga di slide, Mbak. Oke, tugas variasi soal yang keempat. Kita lihat. Nah, jadi untuk variasi tugas yang keempat ini adalah tugas pendahuluan pada awal bab. Gitu. Nah, masih di fisika, contohnya saya ambil di fisika. Tugas pendahuluan ini saya buat pernah kemarin Mbak, saya buat itu siswa itu saya suruh mencari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi yang mau kita pelajari. Yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Wow, keren sekali Mbak Sawa. Kemudian saya juga ada kasih pertanyaan, misalkan salah satu materi fisika itu kan ada tentang fluida gitu kan. Nah, saya nanya gitu kan sama siswa gitu kan, untuk pertanyaan pendahuluannya, kenapa berenang di kedalaman yang 5 meter itu telinga kita lebih sakit daripada di kedalaman 1 meter. Nah, jadi tanpa sadar sebenarnya ketika siswa itu mencari jawabannya, mereka sebenarnya udah sedang mengetahui konsep yang mau saya ajarkan gitu. Prosesnya sebenarnya sedang berjalan, proses belajarnya. Betul sekali. Jadi ini tugas pendahuluannya gitu. Mbak, untuk tadi saya tertarik sekali yang Mbak sampaikan, menghubungkan salah satu ayat Al-Quran dengan materi. Bisa ini kan nggak Mbak? Pengalaman yang pernah Mbak ini? Iya baik. Untuk itu sebenarnya kan saya di awal kemarin bertemu dengan siswa ini semuanya, saya jelaskan bahwasanya semua yang kita pelajari di fisika ini itu sebenarnya hanya membuktikan kebenaran yang sudah ada di Al-Quran gitu. Artinya itu sudah ada semua gitu, tapi kita taunya baru segitu. Artinya ilmu Al-Quran itu yang paling tinggi kakak abang. Nah, saya selalu ajarkan seperti itu gitu. Nah, fisika ini yang menjelaskan dan membuktikan kebenaran itu gitu. Salah satunya kemarin itu saya buat di materi yang judulnya itu besaran dan satuan. Jadi saya tugaskan mereka itu untuk mencari, silahkan cari minimal 2 ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang besaran dan satuan gitu. Dan itu kan ada. Nah, termasuk salah satunya itu yang artinya di Al-Quran itu Allah menciptakan segala sesuatunya itu sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya. Dan itu masuk ke materi besaran dan satuan gitu. Dan masih banyak lagi ayat lainnya yang berkaitan dengan itu gitu Mbak. Akhirnya mereka yang seperti kita ketahui bahwa anak-anak remaja apalagi untuk SMP SMA ya Mbak, itu rasa ingin tahunya pasti besar sekali kan, curiosity-nya. Dan dengan teknik yang Mbak sampaikan itu saya yakin pasti mereka akan lebih menggali lagi rasa keingin tahunya itu dengan hal-hal seperti tadi ya, menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya mereka akan sibuk tuh dengan mencari mana sih benar nggak sih yang disampaikan Mbak Sawa kalau ada begitu ya. Wah itu boleh ditiru itu yang Mbak sampaikan tadi, keren-keren. Oke, kita ke variasi soal berikutnya yang kelima. Oke. Nah, kita ke variasi tugas yang kelima ya Mbak ya. Nah, ini tugas yang kelima ini saya rasa semua mata pelajaran itu melaksanakan ini ya. Nah, ini adalah tugas pengumpulan catatan gitu ya. Nah, untuk catatan sendiri Mbak, saya sengaja membuat siswa itu supaya
tidak mengumpulkan catatannya itu di saat begitu selesai KBM gitu. Nah, misalkan KBM itu berjalan 1 jam gitu kan. Saya nggak suruh siswa itu ngumpulnya di akhir. Kenapa? Karena menurut saya jangan sampai siswa kita ini mencatat yang nggak mereka pahami, gitu. Jadi waktu selama 1 jam yang sedikit itu, gitu kan itu sedikit jadinya kan. Iya, pastinya. Saya buat untuk benar-benar siswa itu memahami dulu materinya, kemudian contoh-contoh soalnya, baru mereka mencatat gitu. Karena sambil mereka mencatat itu kan sebenarnya tanpa sadar mereka mengulang pengetahuan yang mereka alami paginya gitu. Misalnya mereka mencatat malamnya gitu. Dan ini saya mau sharing, bisa dilihat di slide, contoh dari catatan siswa yang mereka itu bahkan buat kalimat-kalimat sendiri gitu Mbak, di luar materi yang saya berikan. Gitu. Jadi mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri. Iya, kata-kata pemahaman mereka sendiri. Nah, atas apa yang sudah mereka dengarkan atau pelajari begitu ya? Iya Mbak? Benar. Jadi saya kan di setiap akhir pertemuan itu kan kasih PDF materi gitu ya. Ini salah satu trik Mbak Salwa juga. Iya benar. Iya, gitu jadi memang mereka itu sengaja saya suruh mengumpul catatannya itu di akhir bab gitu. Jadi mereka ada kesempatan untuk mencatat sambil memahami apa yang dicatat. Nah, muncullah di situ kalimat-kalimat yang mereka buat sendiri. Ini salah satu contoh ya, salah satu contohnya gitu. Nah, jadi mereka buat catatan-catatan sendiri Mbak seperti ini. Nah, jadi pakai bahasa sendiri gitu sebagai tanda bahwasannya mereka itu paham gitu kan. Ini juga dikumpulkan, difoto, terus dikumpulkan ke GCR. Iya benar sekali. Oke. Jadi tetap juga terpantau ya catatan mereka, tugas mereka semuanya juga terpantau oleh guru. Jadi tidak ada yang terlewatkan sebenarnya ya Mbak, walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring ya. Oke, ada lagi Mbak contoh-contoh yang lain? Wah, saya banyak sebenarnya, banyak ya. 4 ini saja yang bisa saya. Ini salah satu contoh tugas sistem untuk mata pelajaran fisika. Wah, keren. Iya, gitu kira-kira. Oke, ini untuk contoh variasi soal yang ke-5. Tugas yang kelima. Yang kelima. Oke. Nah, untuk tugas yang selanjutnya Mbak, untuk tugas yang ke-6 ya. Nah, untuk tugas yang ke-6 itu saya pernah suruh siswa itu untuk membuat project video. Oke, ini lebih semakin tinggi, semakin kompleks ya, semakin tingkat kesulitannya semakin sulit. Iya, semakin sulit. Semakin sulit juga ya. Kenapa? Karena di video ini memang di sini dibutuhkan kompetensi di antara 4C tadi itu ke-4-4-nya. Yang pertama mereka itu berpikir kritis gitu kan, kemudian mereka itu kreatif gitu. Dan di sini nanti ada saya tampilkan salah satu video siswa itu yang kreatif. Nah, kemudian mereka juga di sini kena keterampilan komunikasinya gitu. Bagaimana mereka menyampaikan melalui video itu apa yang mereka pahami. Video pembelajaran. Video pembelajaran. Bisa dilihat di sini salah satu video siswa. Video siswa kita untuk tugas video projectnya gitu. Bisa dilihat di slide. Ini contoh tugas untuk project video. Iya. Salah satu siswa kita Farsha Nabila Tori. Dan ini merupakan siswa yang terbaik juga ya Mbak ya. Iya. Oke, sepertinya suaranya tidak terdengar, tapi nanti kita akan coba lagi. Oke, jadi ini Farsha Nabila Tori sedang memberikan video pembelajaran tentang salah satu materi begitu ya Mbak? Iya, betul sekali Mbak. Oke. Nah, jadi dia ini membuat materi sendiri Mbak. Ada beberapa di video ini yang dia itu buat sendiri gitu. Beberapa dia ambil dari sumber lain seperti internet gitu kan. Tapi ada yang dia buat sendiri gitu untuk ditampilkan ke video ini. Oke, aplikasinya ya. Iya, tentunya kan karena dia paham gitu kan. Pastinya, apa yang mau dibuat gitu. Makanya dia buat sendiri begitu. Nah, tugas pembelajaran yang ke-6 tadi ya. Tugas pembelajaran yang ke-6. Kita sudah sampai yang ke-6. Wah, semakin ke poin yang paling tertinggi ini semakin menarik ya Mbak Salwa. Dan tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Sebelum kita ke tugas pembelajaran yang ke-7 Mbak, saya timbul pertanyaan ini sebelum lupa. Kalau untuk tugas pembelajaran yang kita berikan ke tiap siswa, variasi tadi ya, kita sudah bahas 1 sampai 6. Itu Mbak biasanya pilih berdasarkan materi, kesesuaian materi atau gimana Mbak? Iya benar sekali Mbak.
Memang saya memilihnya itu berdasarkan tingkat kesulitan materinya. Oh begitu. Ada di beberapa materi itu yang dia itu sulit, saya nggak buat tugas yang sulit juga gitu. Karena untuk mereka memahaminya aja kan udah ada tingkat, membutuhkan waktu yang lama juga. Iya, jadi kita pilih nanti tugasnya yang seperti apa. Nah, nanti ada saya tampilkan di yang terakhir sekali, Mbak. Nah, jadi kita juga tidak perlu terlalu memaksa keadaan begitu ya. Artinya kita juga sesuaikan dengan kondisi. Kalau memang tugasnya atau materinya itu rumit dan membutuhkan penjelasan atau soal yang membutuhkan waktu lama, maka tugasnya juga diringankan saja. Begitu ya, Mbak. Oke, wah seru sekali. Saya sudah nggak sabar nih Mbak Salwa untuk ke tugas pembelajaran yang ketujuh. Oke, apa nih Mbak yang ketujuh? Untuk tugas pembelajaran yang ketujuh itu adalah saya itu kasih siswa itu tugas eksperimen gitu kan. Walaupun sebenarnya sekarang ini belum bisa berjalan karena belum masuk babnya gitu. Nah, ini saya kaitkan kembali dengan materi fisika. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Nah, untuk tugas yang eksperimen ini, dia itu sifatnya itu siswa itu saya berikan kesempatan untuk berpikir pribadi gitu. Karena biasanya ini untuk fisika ya. Mungkin ini guru mata pelajaran kimia, biologi atau yang lainnya pasti paham banget. Biasanya itu pada saat kita mau memberikan tugas eksperimen, itu kan guru akan menyiapkan judul percobaan, kemudian tujuan percobaan, langkah percobaan, sampai nanti lengkap ke tabel hasil pengamatan gitu. Pastinya. Nah, nantinya yang akan saya laksanakan untuk tugas eksperimen ini, siswa itu tidak akan saya berikan itu semua gitu. Dengan pemahaman awal saya berikan bahwasanya ilmuwan-ilmuwan fisika yang dulu gitu. Nah, saya kaitkan kembali ke fisika ya, Mbak. Ilmuwan-ilmuwan fisika yang dulu itu ketika dia melaksanakan eksperimen, apakah mereka disediakan alat bahan? Kan tidak gitu. Jadi mereka itu ambil sendiri apa yang mereka butuhkan, apa yang mau mereka selidiki, bagaimana menyelidikinya, itu nanti akan saya berikan di sini gitu. Kebetulan saya masuk bab baru minggu depan ini gitu kan. Nah, ini saya terapkan di situ gitu. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk berpikir sendiri. Nah, ini nanti masuk ke kompetensi kreatif dan kritis. Masuk lagi ke poin yang tadi kita perlukan. Dan sekaligus literasi gitu kan. Mereka harus baca apa yang harus saya lakukan. Dari berbagai sumber. Tidak hanya atas referensi yang sudah Mbak Salwa sediakan tentunya. Gitu yang sudah saya sediakan maupun yang bisa mereka cari sendiri. Iya benar. Gitu. Mereka harus lebih kreatif dalam mencari informasi atau referensi yang lain begitu ya Mbak ya. Di sini kan Mbak juga akan bisa terukur di sini salah satu karakter siswa yaitu kinerjanya gitu. Jadi karakter di abad 21 tadi kan setelah yang saya jelaskan tadi itu bisa dilihat itu ada dua. Ada moral, ada kinerja seperti yang saya tampilkan di slide tadi. Nah, untuk tugas yang ketujuh ini ya eksperimen ini terukur di situ karakter kinerjanya siswa gitu ya. Nah, jadi ini adalah variasi tugas yang ke-7. Benar sekali. Kita akan ke contoh variasi yang terakhir yang ke-8. Wah, ini saya sudah tidak sabar. Ini yang ke-8, apakah tingkat kesulitannya lebih tinggi, lebih gimana nih Mbak Salwa? Nah, untuk yang ke-8 ini, gitu ya Mbak. Untuk yang ke-8 ini dia itu yang paling menarik menurut saya, gitu ya. Ini yang paling menarik versi saya. Karena melalui tugas yang ke-8 ini Mbak, saya itu bisa lihat siswa ini paham atau tidak materinya, gitu. Dan target saya sebenarnya melalui tugas ini, gitu kan. Target saya melalui tugas ini sebenarnya hanya 10 siswa, gitu. Tapi ternyata dalam satu kelas itu semuanya mencapai target gitu. Saya hanya berharap 10 siswa aja dulu, yang lain nggak bisa nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah ternyata seluruh siswa dalam satu kelas itu bisa gitu. Nah, itu di beberapa kelas gitu kan. Di kelas yang lain ada juga hanya separuh gitu. Tapi sudah melampaui target yang saya mau gitu. Saya maunya 10 tapi alhamdulillah lebih gitu. Ada juga di kelas yang lain jadi kan tugas itu kan saya suruh buat di WA group gitu ya. Ada juga di kelas yang lain ketika saya berikan tugas ini gitu kan, sepi gitu. Jadi kayak nggak ada respon. Tapi ternyata mereka itu meresponnya itu melalui japri. Jadi ini berarti bisa disimpulkan anaknya pemalu untuk tugas yang terakhir ini gitu ya. Nah, apa tugas yang terakhir? Nah, ini bisa dilihat di slide. Untuk tugas yang terakhir ini apa sih gitu. Bisa dilihat di slide berikutnya ya.
Iya, betul sekali. Nah, ini adalah variasi tugas yang terakhir yang menurut saya sampai saat ini itu masih sangat menarik gitu ya. Yaitu kuis rebutan di WA Group. Di WA Group. Ini yang buat grup itu rame banget, Mbak. Gitu. Dan aktif. Jadi pembelajarannya itu kayak berasa bener-bener kita itu lagi berhadapan sama siswa. Gitu. Jadi tadi informasi kuisnya juga di WA Group. Benar sekali. Dan jawabnya juga di WA Group gitu ya. Ini Mbak, saya bisa lihat di slide ya Bapak Ibu. Ini saya buat, nah ini salah satu contoh kuis rebutan gitu. Jadi saya sediakan sama siswa di sini format jawabnya bagaimana. Jadi siswa nanti tinggal copy paste dari format jawab yang saya berikan dan mereka tinggal ketik. Nah, tapi ada rules-nya. Dibutuhkan juga kecepatan mengetik di sini. Benar sekali, dan nanti ada di situ saya lampirkan juga siswa yang greget dan semangat gitu dengan tugas ini. Dan kalau dia tidak sesuai dengan format, dianggap salah juga begitu Mbak Sawa. Nah, itu nanti masuk ke penilaian. Saya tetap menilai semua tugas yang diberikan siswa, saya tetap kasih apresiasi karena mereka sudah berusaha. Benar. Namun apresiasi di sini, itu paling penting ya Mbak Sawa. Benar sekali Mbak, karena itu yang buat siswa semangat ya, gitu. Nah, namun di sini saya kasih rules sama siswa karena ini diketik kemudian copy paste gitu kan. Ada kesempatan nanti siswa itu hanya mengcopy. Iya betul. Maka rulesnya saya buat ketika kuis ini saya berikan pertanyaan ini yang ada di slide, saya tutup WA-nya. Kemudian saya sampaikan pada siswa dalam waktu 2 menit silahkan jawab. Nah nanti ketika WA grupnya itu dibuka, silahkan kirimkan jawaban hanya dalam 1 menit. Jadi ada waktunya ya. Benar Mbak. Jadi begitu selesai 1 menit ditutup. Nah inilah contoh dari jawaban siswa. Nah seperti ini. Ini jadi contoh dari jawaban siswa. Kalau boleh saya informasi. Tadi Mbak bilang ditutup itu maksudnya dikunci mungkin ya? Benar, ditutup supaya mereka nggak bisa mengirim pesan. Jadi dikunci dulu WA grupnya dan kemudian akan dibuka setelah 1 menit ya. Tadi batas waktunya semua jawaban sudah harus terkumpul. Lewat dari 1 menit tidak akan diterima. Nah, untuk lewat yang dari 1 menit saya tetap kasih apresiasi Mbak. Tetap itu juga wah baik sekali saya akan memberi apresiasi. Ya. Jadi semua siswa yang sudah memberikan jawaban itu harus kita apresiasi. Baik. Nah, jadi apresiasinya itu berbeda gitu antara yang 10 orang tercepat dengan yang ketinggalan. Benar. Gitu. Ya sama seperti kalau kita belajar tatap muka pasti ada perbedaan poin atau nilai ya pastinya. Benar sekali Mbak. Di WhatsApp group ini juga begitu, siapa yang paling cepat ngumpul atau kirimkan jawaban maka dia akan memberikan jawaban mendapatkan nilai yang lebih baik dari yang mengumpulkan lebih lama. Iya betul. Gitu kira-kira. Nah nanti itu ada di penilaian juga yang akan saya jelaskan. Nah saya juga di sini mau tampilkan di sini. Ini adalah di slide ya, bisa dilihat di slide. Kita lihat slide kembali. Ini masih contoh kuis rebutan tadi yang menurut saya ini sampai saat ini masih sangat menarik gitu. Menjadi favorit gak nih Mbak Sawa? Menurut saya ini yang membuat pelajaran itu jadi seru gitu. Kemudian itu hidup banget gitu kelasnya. Jadi kelasnya itu nggak sepi gitu. Dan mereka itu jadi rajin nanya. Nah ini contohnya saya ambil dari beberapa kelas. Ini Mbak sebenarnya aslinya itu semua siswa itu pada komen gitu. Satu kelas itu pada komen. Pasti pada komen semua gitu. Iya. Nah ini juga. Nah ini ada yang kirim foto karena dia greget jarinya mengetik katanya gitu kan, takut salah ketik gitu kan. Nah, jadi mereka tuh ada yang tulis tangan gitu kan. Nah kemudian bisa dilihat di sini ketika saya pada satu saat itu nggak sempat gitu Mbak untuk membuat kuis rebutan, siswanya minta gitu. Nah, jadi mereka minta Umi gitu, saya kan dipanggil Umi ya. Umi hari ini kuis rebutan dong Umi gitu. Ada siswanya yang bilang jangan dulu gitu. Kenapa? Karena mereka itu greget gitu, semangat gitu untuk mengerjakan kuis rebutan itu. Nah, itu tadi Mbak, karena apresiasi yang diberikan guru gitu. Kita kan tahu ya bahwasannya itu siswa itu pasti senang banget kalau kita kasih apresiasi berupa nilai, apalagi kita puji dia. Iya benar. Gitu. Itulah Mbak variasi tugas yang ke-8. Wah, gitu. Kita sudah sampai yang ke-8 ternyata Mbak Sawa. Seru sekali ya dari variasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu memiliki nilai-nilai atau poin-poin yang menarik tersendiri ya kalau saya lihat. Dan tadi sempat disampaikan Mbak Salwa juga bahwa variasi yang sampai saat ini menjadi favorit itu adalah variasi soal yang ke-8. Benar gitu ya. Oke, jadi untuk Bapak Ibu guru yang lain
Bisa dilihat tadi untuk beberapa contoh variasi soal dan bisa juga diaplikasikan di mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, Mbak Salwa tadi kita udah bicara tentang video pembelajaran yang menarik, kemudian kita juga udah bahas tentang tugas-tugas ya Mbak Salwa. Eh, Setelah ada tugas tentunya ada assessment atau penilaian. Nah, kalau kita tatap muka ini pastinya sangat memudahkan bagi kita ya. Kita bisa melihat secara langsung mana benar-benar siswa yang mengerjakan tugas dengan benar, dengan baik, atau bahkan yang tidak mengerjakan sama sekali. Nah, kalau Mbak Salwa, dari video dan tugas-tugas yang Mbak sampaikan tadi, gimana sih cara menyikapi atau memantau atau menilai atau memberikan penilaian assessment terhadap siswa? Baik yang untuk melihat nih siswa nih ngerjakan benar dia ngerjakan atau yang ini dia mengerjakannya gimana sih Mbak Sawah untuk mengetahuinya gitu, paling nggak memberikan penilaian itu sendiri. Iya, baik Mbak. Eh untuk menyikapi siswa yang tadi ya, Iya. jadi siswa ini ada terbagi 4. Yang pertama ada yang rajin mengumpulkan tugas kemudian tepat waktu. Oke. Yang kedua ada yang rajin mengumpulkan tugas tapi tidak tepat waktu gitu kan. Benar. Yang ketiga ada yang dia itu punya keinginan besar sekali untuk mengumpulkan tugas gitu kan. Tapi dia kurang mampu ngerjain tugasnya. Nah, kemudian yang keempat ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Nah, untuk menyikapi yang pertama dulu kita bahas ya Mbak. Untuk kalau saya ya, untuk menyikapi tugas yang sulit gitu kan. Tugas-tugas itu kan ada yang sulit, ada yang mudah gitu kan. Nah, biasanya pada saat tugas itu sulit, siswa itu yang mengumpulkan tugas itu sedikit gitu. Nah, ya biasanya yang rajin mengumpulkan tugas ya yang itu-itu saja gitu. Nah, maka solusinya supaya tugas itu bisa dikerjakan oleh semuanya, yang pertama saya buat jumlah soalnya itu sedikit. Paling banyak saya buat 1 dan hanya 1 memang. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya berikan waktu tambahan gitu. Jadi ini untuk perbedaan yang rajin mengumpulkan tugas tepat waktu karena memang dia benar-benar paham materinya, dan yang dia itu terlambat tapi dia itu sebenarnya rajin gitu. Jadi nggak bisanya itu terlambatnya itu karena memang dia itu nggak mengerti gitu, kurang mengerti gitu. Nah, untuk yang sebagian, kita bisa katakan sebagian yang bisa mengumpulkan tepat waktu, ya berarti memang benar-benar paham, alhamdulillah gitu kan. Nah, untuk yang terlambat mengumpulkan, saya harus lihat dulu alasannya gitu. Karena sebagian dari yang terlambat itu semuanya ngejapri. Umi ini gimana caranya Umi, dan saya bimbing melalui WhatsApp gitu. Jadi dia terlambat bukan karena dia tidak mau mengerjakan, tapi karena memang belum memahami secara total gitu. Betul sekali. Jadi terlambatnya pun harus kita lihat. Terlambatnya itu kebanyakan yang terlambat itu memang karena dia itu kurang paham dan mereka itu minta bimbingan gitu. Berbeda dengan yang pengen ngumpulkan tugas, pengen banget ya, ini curhatnya siswa ya Mbak, pengen banget ngumpulkan tugas tapi mereka nggak paham sama sekali. Nah, kalau yang tadi kan dia ada yang nggak paham gitu. Jadi kan yang nggak paham ini dia tanya sama kita. Nah, yang nggak paham sama sekali bagaimana? Untuk yang nggak paham sama sekali, salah satu solusi yang saya tawarkan kepada siswa adalah mengulang video. Lalu setelah mengulang video, saya bimbing mereka untuk bertanya, terus bertanya. Jadi lagi-lagi memang mereka harus japri gitu. Nah, untuk siswa yang nggak ngerti sama sekali dan mereka itu nggak mau japri, malu mungkin kan sama gurunya, itulah yang termasuk ke tidak mengumpulkan tugas gitu Mbak. Untuk yang nggak mengumpulkan tugas ini gimana? Untuk yang tidak mengumpulkan tugas, saya memberikan tugasnya itu berbeda dengan tugas yang sudah dikasih sebelumnya gitu. Jadi misalnya saya kasih satu soal yang untuk materi sulit gitu kan. Mereka itu nggak mampu. Nah, saya kasih materi yang sama tapi tugasnya itu yang berbeda dengan temannya gitu. Nah, walaupun tentu saja dari penilaiannya itu nggak bisa sama dengan teman yang mampu langsung menjawab gitu. Tingkat kesulitannya sama Mbak? Tingkat kesulitannya tentu berbeda. Berbeda juga tetapi ya? Kan kita sesuaikan dengan kemampuan siswa. Karena kita memahami pembelajaran kita ini dilaksanakan secara online. Mereka itu ada yang melihat video itu mungkin kurang paham gitu ya. Jadi mereka merasa sangat kesulitan dan ini yang membuat mereka itu nggak mengumpulkan tugas sama sekali. Namun begitu Mbak, ada juga sih yang nggak mengumpulkan tugas juga dengan berbagai alasan ya, tetap ada pasti kita temukan 1-2 orang yang nggak mengumpulkan tugas. Bahkan setelah kita japri gitu, bahkan setelah
wali kelasnya itu juga udah mengunjungi, itu tetap ada ya. Saya rasa itu sebagai tantangan lah untuk kita ya di pembelajaran online ini. Oke, begitu Mbak. Wah, luar biasa sekali ya untuk materi kita hari ini pastinya sangat membantu sekali bagi para guru yang menghadapi kesulitan, tantangan seperti ini ya untuk menghadapi siswa-siswa. Oke, Mbak Salwa, kita untuk Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti program ini, kita ada sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk Bapak Ibu guru jika ingin bertanya, silakan typing ya. Silakan typing, nanti kita akan bacakan dan akan dijawab oleh narasumber. Dan ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu guru semua bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan setiap hari Sabtunya. Itu ada 2 sesi. Ada sesi pertama dimulai sekitar pukul 8.30. Dan nanti untuk partisipan ya, untuk para peserta yang aktif dan juga bertanya atau sering hadir di dalam program ini, itu akan ada reward. Jadi disarankan kepada Bapak Ibu guru, ayo lekas hadir dan jangan lupa untuk kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja typing. Kita tunggu. Oke. Nah, ya baik Mbak, sambil menunggu kita ke poin berikutnya ya. Iya, betul. Oke, ya itu tentang apa itu Mbak Salwa? Iya, ini saya kasih tambahan aja sebenarnya di luar tugas tadi kan. Sambil menunggu Bapak Ibu guru, mana tahu ada yang masih mau ngetik pertanyaannya. Iya, sambil kita menunggu typingan Bapak Ibu guru, ini ada poin terakhir untuk assessment ya, penilaian. Iya, betul sekali. Okay. Nah, jadi Mbak, saya mau jelaskan sedikit tentang assessment ini. Kita kan tahu ya bahwasanya ujian nasional itu kan dihapuskan untuk tahun depan sebenarnya ya. Tetapi terpaksa dihapuskan untuk tahun ini karena tahun ini tuh kita sedang mengalami COVID gitu, yang akhirnya ujian nasional ini nggak bisa dilaksanakan. Nah, tetapi sebenarnya ujian nasional ini kan tidak dihapus, diganti dengan AKM. Nah, jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum yang untuk SMA itu dilaksanakan di kelas 11. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah kita kan tadi memberikan tugas dan soal kepada siswa itu kan ada yang tingkat kesulitannya itu mudah, ada yang sedang dan ada yang sulit. Namun menurut saya alangkah lebih baik kalau kita itu mempersiapkan siswa itu untuk berlatih soal-soal AKM-nya. Nah, ini saya ada lampirkan di slide untuk contoh soal AKM-nya itu gimana yang saya buat gitu. Jadi ini versi saya gitu. Oke, kita lihat di slide-nya Bapak Ibu. Nah, ya ini adalah soal yang saya buat untuk ulangan harian. Nah, ini soal ini materinya untuk di fisika ya Mbak. Materi di fisikanya itu kan judulnya itu besaran dan satuan gitu ya, pengukuran lebih tepatnya. Nah, untuk soal nomor 1 mungkin bisa kelihatan kali ya di slide ya. Nomor 1 ini soalnya ini tuh kan panjang ya. Mereka itu harus membaca. Nah, bayangkan di situ udah ada 5 paragraf. Nah, sebenarnya soal yang biasa dihadapi itu untuk soal nomor 1, biasanya umumnya pertanyaannya seperti ini di fisika. Tuliskan 7 besaran pokok dan satuannya sesuai dengan sistem internasional. Biasanya gitu Mbak. Nah, tetapi saya membuat soal itu seperti ini. Nah, jadi besaran pokok yang mau dicari siswa itu dari sebuah paragraf gitu. Kemudian yang nomor 2 bisa dilihat juga berupa wacana ya Mbak. Iya, betul sekali. Itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 bisa dilihat itu ada 3 buah gambar. Ini adalah gambar pengukuran menggunakan jangka sorong gitu. Nah, biasanya sih soal yang muncul itu dia kasih soal langsung ke pertanyaan inti gitu. Berapakah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dari gambar berikut biasanya gitu Mbak. Nah, tetapi di sini kita bisa kasih soal cerita gitu. Nah, jadi ada seseorang misalkan mengukur panjang, lebar, dan tinggi menggunakan jangka sorong yang hasilnya itu seperti pada gambar gitu kan. Nah, berapa volumenya gitu, atau hasil pengukuran siapa yang lebih besar. Nah, itu bisa kita arahkan ke soal AKM. Nah, kenapa soal yang saya berikan ini Mbak, dia itu mengarah ke soal AKM, karena di AKM itu dia dituntut itu kemampuan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ya. Dan salah satunya lagi ada karakter dia. Jadi biasa kan fisika itu hanya langsung ke hitungan, terutama matematika saya rasa. Langsung misalkan nih 5x tambah 3y sama dengan 5 gitu. Kemudian langsung ditanya misalkan berapa y-nya atau berapa x-nya gitu kan. Nah, tetapi memang kita sekarang dituntut untuk bisa membuat siswa itu kemampuan literasi dan numerasinya itu
juga ada dalam mengerjakan soal. Seimbang gitu. ya Mbak ya. Dan juga Mbak, dengan kita memberi soal yang seperti ini pada saat mereka itu evaluasi, ini mengurangi kesempatan mereka bisa googling gitu. Karena ini nggak ada kan soal yang keluar di googling gitu. Tapi kalau soal yang kita kasih tadi di awal, seperti yang sudah saya contohkan, yang umum, ketika mereka ketikan tentunya akan langsung keluar jawabannya. Gitu dia. Oke, keren sekali tadi Untuk sudah sampai ke contoh tadi. dari untuk AKM ya. Iya betul. Oke, jadi saya setuju banget itu tadi poin yang saya garis bawahi bahwa saat ini siswa kita dituntut untuk memahami literasi dan numerasi. Saya setuju banget itu poin itu Mbak Salwa. Memang sepertinya kita sudah mengarah ke situ. Oke, wah Mbak Salwa luar biasa sekali hari ini. Ini sangat menginspirasi khususnya bagi saya dan juga pastinya untuk seluruh guru-guru di Indonesia dan juga guru-guru yang saat ini sedang join bersama kita. Mbak Salwa, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada di grup chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Rizky Setia Ayu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rizky. Masya Allah tipsnya sangat luar biasa sekali katanya Mbak Salwa. Oke, untuk kuis rebutan, siswa kasih jawaban di grup. Jika satu siswa sudah memberi jawaban ke grup, maka siswa lain bisa melihat jawabannya. Nah, itu kan bisa memicu siswa untuk mencontek. Oke, ini tentang kuis yang di WhatsApp grup tadi ya Mbak Salwa. Ya Mbak ya, saya rasa ya. Bisa mencontek jawaban teman yang sudah menjawab. Jadi bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi hal seperti ini? Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa diberikan kembali atau tips yang lain Mbak Salwa, silakan. Iya, terima kasih Bu Rizky atas pertanyaannya. Untuk membuat supaya siswa itu tidak ada kesempatan mencontek gitu kan. Nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya kita bisa membuat batasan waktu gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan kuis rebutan, kita tutup dulu grupnya. Nah kita tutup grupnya dengan cara ya hanya admin gitu kan. Nah saya rasa itu semua udah pada tahu lah Bapak Ibu guru ya. Nah dari WhatsApp itu kita tutup grupnya, kita berikan pertanyaan. Kemudian kita bisa katakan pada siswa, kita kasih waktu. Nah, misalkan Ibu bisa kasih waktu 5 menit bagi siswa untuk menjawab. Nah, begitu 5 menit itu berakhir, kita bisa buka WA grupnya dan berikan kesempatan mereka itu untuk mengirimkan jawabannya hanya dalam 1 menit gitu. Saya rasa dalam 1 menit itu agak kesempatan sulit untuk bekerja sama sulit ya. Karena mereka kan langsung nampak ya di WhatsApp grup tuh langsung berurutan gitu mereka. Benar. Dan begitu waktunya habis, kita langsung tutup aja gitu WA grupnya itu. Jadi itu untuk membuat siswa itu kesempatan untuk mengkopas jawaban kawannya itu sedikit. Tapi ada juga beberapa siswa yang sangat takut jawabannya dikopas, dia bahkan japri Mbak. Dia japri saking takutnya jawabannya dikopas gitu. Mau meraih medali apa gitu ya. Saking semangatnya sebenarnya, saking semangatnya mereka gitu kan. Iya, ada tapi juga, itu perlu diapresiasi tuh ya seperti itu. Spirit itu yang sangat takut benar. Oke, gitulah Mbak kira-kira solusi yang bisa dilakukan supaya siswa itu nggak mengkopas jawaban kawannya. Atau bisa dikasih mungkin quotation ke siswa-siswi kita. Mungkin Ibu tidak mengetahui kalau mencontek apa, tapi Allah Maha tahu. Mungkin bisa kita sampai sekali Mbak. Oke, Bu Rizky semoga sudah terjawab ya. Jadi kalau untuk solusinya bisa dikunci WhatsApp grupnya. Di situ kan ada kirim pesan semua admin itu ya. Jadi betul. Semua peserta se-admin aja. Jadi mungkin pilih yang admin aja dan dikasih waktu begitu ya Bu Salwa. Iya, benar sekali. Oke, Bu Salwa, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Iya, tapi ini pertanyaannya dari salah satu guru kita dan sepertinya akan live ini, tidak typing. Kita langsung aja berikan kesempatan kepada Ibu Mardiana. Oke, Ibu Mardiana silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, ini sangat menarik sekali ya untuk materi hari ini dari Bu Salwa, luar biasa, Masya Allah. Begitu banyak ya tipe dari penugasan dan sangat bervariasi, itu sangat menginspirasi. Nah, pertanyaan saya di sini, itu kan banyak ya tipe-tipe
penilaian penugasan. Nah, cara menilainya tadi, apakah Ibu Salwa menilainya itu langsung di jam pelajaran berlangsung atau ada waktu-waktu yang lain? Nah, terutama nih, seperti misalkan ada yang tidak mengerjakan tugas, kemudian ada yang sudah kita japri tidak mau mengerjakan tugas, apakah ada waktu-waktu tertentu di luar dari jam pelajaran, Ibu Salwa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardiana. Oke, Bu Mardiana ini juga narasumber kita. Iya ya, salah satu Iya, inspiratif. Iya, salah satu juga. Oke, gimana Mbak Salwa? Tadi mungkin untuk assessment ya, penilaian. Apakah mungkin Mbak Salwa di luar jam mengajar, jadwal mengajar ada juga melakukan interaksi atau assessment begitu ya kalau saya tidak salah tadi. Oke, silakan Mbak Salwa gimana menurut Mbak? Iya, terima kasih Bu Mardiana untuk pertanyaannya. Nah, jadi memang Mbak benar bahwasanya dari variasi-variasi tugas yang saya berikan tadi, tentunya penilaiannya berbeda. Yang pertama untuk kuis yang saya nilai langsung di KBM. Nah, kuis rebutan ya itu saya nilai langsung di KBM. Nah, jadi fungsinya untuk melihat siswa itu aktif atau tidak, kemudian jawabannya itu benar atau salah, dia pasti penasaran. Nah, penilaiannya bagaimana? Untuk kuis rebutan, karena tingkat kesulitan di kuis rebutan ini menurut saya mudah ke sedang, ya nggak pernah sedang ke sulit gitu kan, karena waktu jawabnya paling lama cuma 5 menit. Ini saya berikan penilaian itu biasanya plus 10 di UH atau plus 10 di tugas gitu kan. Dan ini lumayan banyak buat nilai tambah siswa gitu. Jadi misalkan nilai tugas pertamanya itu 70 gitu kan. Karena ada kuis rebutan dia dapat plus 5 misalkan. Maka tugasnya jadi 75. Nah, gitu. Itu untuk penilaian yang saya nilai langsung di KBM. Kemudian untuk kuis-kuis di Google Form itu kan nilainya langsung keluar ya Mbak ya, kita tahu ya karena dia itu kan sudah tersistem gitu ya. Kemudian untuk tugas yang dikumpul di GCR seperti kuis esai, kemudian catatan. Nah, ini saya menilainya itu langsung dinilai ketika siswa mengumpul, tetapi tidak dikembalikan. Nah, misal nih saya kasih satu soal esai gitu kan. Nah, kita bisa nilai langsung yang udah ngumpul, tapi kita buat dalam bentuk draft aja di GCR. Jadi jangan dikembalikan dulu. Kenapa? Kalau nanti kita kembalikan, takutnya siswa ini yang sudah dikembalikan bisa memberikan contekan ke teman yang lain gitu. Jadi sekedar dinilai aja, kita buat nilainya, kemudian kita simpan di draft. Nah, jadi di GCR bisa seperti itu. Nah, kapan mengembalikannya? Saya akan mengembalikannya di hari saya memberikan kunci jawaban. Jadi biasanya saya memberikan waktu kepada siswa itu untuk mengerjakan tugasnya itu misalnya 1 minggu itu untuk kuis esai misalkan kan. Nah, kemudian dekat-dekat dengan waktu yang kita berikan dengan batas waktu, saya akan selalu mengingatkan di grup, ini belum ngumpul tugas, yang ini belum ngumpul tugas gitu. Jadi ada deadline-nya begitu. Iya, benar. Ya. Dan saya juga buat peraturan yang cukup tegas, kalau misalkan kakak dan abang gitu kan, saya sampaikan di grup, belum mengumpulkan sampai batas Umi memberikan pembahasan, maka ya tugasnya nggak usah dikumpul karena pembahasan sudah selesai dikirimkan dan pembahasannya sudah dikirimkan juga ke siswa begitu Mbak Salwa ya. Tetapi Mbak ada juga beberapa siswa yang kayak kemarin itu kan saya alami pembahasan sudah saya berikan gitu kan, kemudian dia ternyata baru sadarnya itu setelah pembahasan diberikan gitu. Dia japri saya, Umi, saya pengen mengerjakan tugas itu, tapi pembahasannya sudah Umi berikan, gimana Umi? Gimana tuh? Nah, untuk siswa yang seperti ini kan alhamdulillah ya, berarti memang dia itu sadar gitu kan akan kesalahannya gitu kan. Nah, kita berikan tugas lain gitu, yang mirip, yang berbeda, tapi konsepnya tetap sama gitu. Itu dia solusi yang bisa diberikan. Baik, jadi memang kita tidak bisa terlalu kaku ya dalam menghadapi siswa-siswa kita ini. Karena kita hadapi adalah seorang manusia yang masih udah memiliki, iya benar, kondisinya juga berbeda-beda. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Salwa tadi, bahkan setelah pembahasan dikirimkan pun masih ada yang ingin mengerjakan. Mungkin dia baru memahami atau ada dengan kendala apapun begitu Mbak Salwa ya. Oke, Bu Mardiana, semoga tadi jawaban dari Mbak Salwa sudah terwakilkan dengan pertanyaan Bu Mardiana. Kita ke pertanyaan berikutnya.
Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari guru siapa? Oke, Assalamualaikum Kak Sawa. Oke, bisa di scroll ke atas mungkin ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Reza ya, Bapak Muhammad Reza. Dari Pak Reza. Oke, Assalamualaikum Kak Salwa. Izin bertanya, apakah pernah memberi apresiasi kepada siswa berupa reward atau hadiah berbentuk fisik ya? Jika pernah, mohon di-share pengalamannya. Maksudnya mungkin pernah nggak memberikan reward ya? Memberikan reward terhadap siswa yang malah mungkin mengumpulkan tugas cepat atau bagaimana? Iya. Untuk pertanyaan ini kan kalau pertanyaannya apakah pernah, tentu saja pernah gitu, walaupun tidak di lingkungan sekolah kita gitu. Pastinya. Nah, untuk di lingkungan sekolah yang sekarang, saya rasa cukup berat untuk melaksanakan reward seperti ini karena kita kan sedang PJJ gitu ya kan, pembelajaran jarak jauh gitu. Iya. Kalau untuk pengalaman saya pernah memberikan, bentuk fisiknya apa? Saya berikan buku kumpulan soal fisika. Wah, keren sekali. Biasanya itu harus didapatkan kan di bimbel-bimbel. Iya, Nah, buku ini tentunya hasil buatan saya sendiri. Oke, gitu. Tulisan tangan Mbak Salwa sendiri ya? Iya, benar. Buku kumpulan ada rumus fisika. Wah, mahal itu harganya Mbak Salwa. Tak ternilai itu kalau saya rasa. Iya, begitu. Jadi pernah. Tapi ini saya berikan untuk siswa yang Masya Allah sekali. Saya pernah punya siswa tahun 2018 dari Mas Al-Ulum. Ya. Selama setahun saya ngajar, mulai dari UH, tugas, ujian MIT, itu rata-rata 95% nilainya 100 gitu. Jadi pada saat itu di sekolah yang lama, nah seperti itu. Jadi untuk kita sekarang di SMA kita, nah ada juga yang seperti itu. Namun reward yang saya berikan kepada dia adalah berupa pujian ya. Saya rasakan setiap manusia ini kan apresiasi gitu. Saya cukup sering memberikan kalimat kepada siswa kita. Saya selalu beri kalimat, Masya Allah kakak, abang, tugasnya luar biasa, benar gitu kan. Poin kakak, poin plus kakak itu sampai nggak perlu digunakan gitu. Saking ada siswa itu Mbak yang nilainya itu kan 100 semua. Dan dia juga dapat poin plus. Nah, saya nggak tahu nih poin plusnya mau dikemanain gitu. Nah, akhirnya poin plusnya ini ya udah hangus gitu. Nah, jadi untuk saat ini selama online saya tidak pernah memberikan reward yang berbentuk fisik, tapi sebelumnya pada saat offline tentu saja pernah. Begitu, Mbak. Oke, wah luar biasa sekali. Jadi tadi salah satu contoh reward yang Ibu berikan adalah kumpulan tulisan Ibu tentang materi fisika. Iya, keren. Oke, itu tadi untuk Pak Reza ya, untuk pertanyaan Bapak. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Aisyah Adelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu atas masukannya terkait tugas yang menarik untuk siswa. Nah, di sini saya ingin bertanya, orientasi ke depannya kan besar harapan siswa kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, di mana sebagai salah satu syarat masuknya adalah siswa mampu mengerjakan soal-soal secara cepat dan tepat untuk mapel yang ada perhitungannya. Pastikan membutuhkan banyak latihan-latihan soal yang bervariasi. Yang ingin saya tanyakan adalah gimana cara dengan waktu pembelajaran yang lebih sedikit selama daring, kita bisa memaksimalkan kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal yang bervariasi ini, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Aisyah Adelina pertanyaannya. Oke, jadi Mas Sawa, ini kan selama daring pasti jam mengajar atau jam pertemuan kita lebih sedikit ya. Dari tatap muka begitu. Gimana tips dan trik Ibu untuk menghadapi ini? Apakah ada mungkin cara lain untuk ya seperti kita ketahui yang saat disampaikan Ibu Aisyah tadi juga soal itu kan bervariasi ya, gimana caranya? Iya baik, terima kasih Ibu Aisyah untuk pertanyaannya. Nah jadi memang benar bahwasannya siswa itu perlu kita latih untuk menjawab soal-soal yang rumit. Nah, ini berkaitan dengan soal AKM tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk fisika sendiri, saya tidak tahu bagaimana di mapel lain. Nanti mapel lain tinggal menyesuaikan saja saya rasa. Untuk di fisika sendiri,
kita bisa ambil contoh soalnya itu soal-soal UTBK. Nah, soal-soal UTBK ini itu banyak yang dia itu pertanyaannya itu kalimatnya itu panjang banget gitu. Tapi sebenarnya untuk menjawab itu hanya butuh konsep yang sedikit saja gitu. Oke. Kenapa siswa itu merasa seram saya rasa ya untuk melihat soal yang panjang? Karena kayaknya mereka merasa, soalnya panjang banget, apalagi jawabannya gitu. Iya, benar-benar. Padahal sebenarnya 1-2 soal sih di antara soal UTBK sebanyak 15 itu ya atau 20 soal itu yang membutuhkan perhitungan yang rumit gitu. Malah ada beberapa soal, separuh bisa dikatakan, yang panjang, soalnya tuh panjang, tapi nggak perlu mereka itu menghitung, mereka udah bisa gitu. Sebenarnya. Nah, itu ada di soal UTBK, contohnya kalau untuk di fisika itu soal tentang pegas misalnya. Nah, Bapak Ibu yang fisika saya yakin pasti tahu, soalnya itu ada 3 paragraf, rempong banget kesannya, padahal sebenarnya langsung ada jawaban gitu. Begitu. Kita nggak perlu, jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membiasakan siswa itu dengan soal-soal AKM itu gitu. Karena soal-soal yang diberikan di SBMPTN, di UTBK itu juga soal-soal HOTS yang membutuhkan penalaran termasuk literasi. Literasi jadi, tadi ya. Mbak, jadi siswa ini memang agak kesulitan itu dalam memahami kalimat soal itu Iya, gitu. benar-benar. Nah, itu tadi literasi tadi gitu. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah untuk saya gitu kan, ini seperti ini tadi gitu. Di soal-soal itu kita ganti kalimatnya, kita ganti supaya dia nggak simple. Contohnya tadi itu, biasanya kan kalimat soalnya itu kan tuliskan ini gitu. Iya, Nah, benar. kita ganti jadi sebuah cerita yang membuat siswa itu harus menganalisis mana sih yang harus dicari, di mana jawabannya gitu. Jadi dibiasakan aja dari soal tugas kuisnya, kemudian soal UH-nya gitu, Mbak. Nah, dan soal ujian lainnya. Iya, jadi tadi sudah terjawab juga ya bahwasannya untuk membiasakan siswa dalam variasi-variasi soal mungkin kita bisa mengikuti nanti yang seperti ada di AKM tadi ya Mbak Salwa ya, bahwasannya yang dibutuhkan saat ini adalah literasi dan numerasi, jadi sudah bisa dari sekarang kita biasakan siswa-siswa kita dengan soal-soal yang begitu ya. Benar. Mbak Salwa, oke. Semoga Bu Aisyah, Adelina, kita sudah terjawab tadi ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Irfan. Pak Irfan Sanjaya. Oke, Pak Irfan ingin bertanya langsung ini secara live langsung dari aplikasi Mbak Salwa. Assalamualaikum Pak Irfan. Pak Irfan sudah bergabung? Oke, kita tunggu Mbak Salwa, Pak Irfannya sedang preparation. Karena Pak Irfan akan bertanya langsung ini melalui aplikasi. Oke, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Jusanri Batubara. Assalamualaikum, pembelajaran secara daring menuntut guru lebih kreatif dan inovatif. Sudah hadir ya Pak Irfan? Assalamualaikum Pak Irfan. Pak Irfan bisa menghidupkan audio di aplikasi Bapak? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Irfan, silakan Pak untuk pertanyaannya langsung aja ya. Narasumber Bu MPD dan Bu Lili. Saya baru gabung tadi, tapi dari judul topik pembahasan hari ini itu membahas tentang bagaimana membuat tugas seru ya selama PJJ kali ini. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara kita merancang atau merencanakan pembelajaran atau membuat tugas supaya anak-anak itu bisa meningkat motivasi belajarnya, tidak bosan dan tidak mudah lelah karena memang belajar kali ini tuh belajar jarak jauh ya, menghadapi laptop ataupun Android. Nah, bagaimana cara merancang atau merencanakan pembelajaran atau menyiapkan tugas-tugas itu supaya anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita hingga les yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan dan kita langsung aja Mbak Salwa. Sebenarnya tadi kalau saya tidak salah sudah dijawab ya. Iya. Sudah, tapi nggak apa-apa. Mungkin Pak Irfannya baru bergabung. Kita bisa dijelaskan kembali Bu untuk bagaimana caranya untuk video apa tadi tugas ya? Iya, tugasnya. Untuk pembelajarannya. Silakan Mbak Salwa. Iya, terima kasih kepada Pak Irfan untuk pertanyaannya. Nah, jadi tadinya Pak ada 8 variasi tugas yang saya berikan kepada siswa itu, tapi sejauh ini. Nah, sejauh kita 2 bulan ini Mbak daring gitu ya. Okay. Kemungkinan ada variasi-variasi tugas lain nantinya yang muncul pada saat berjalan. Benar. Untuk meningkatkan motivasi di mata pelajaran saya sendiri, saya paling senang pakai kuis rebutan. Karena dari kuis rebutan ini 98% siswa itu aktif gitu. Bahkan saya kemarin itu Mbak pernah mengalami salah satu siswa kita, cewek. Beliau ini kalau kata wali kelasnya itu agak berat antara IPA sama IPS gitu. Dan mungkin itu sebabnya selalu terlambat masuk di mata pelajaran pertama gitu. Tetapi dia saya japri kan, saya motivasi, saya yakin wali kelas juga bekerja keras untuk memotivasinya dan guru-guru lain. Alhamdulillah perubahannya itu nyata banget gitu. Nah sekarang siswa ini nggak hanya hadir tepat waktu, tapi selalu aktif pada saat pembelajaran. Yang tadinya itu kuis rebutan itu dia diem gitu kan, karena selalu kesiangan itu hampir 1 jam bahkan. Sekarang itu hadirnya tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan bahkan kuis rebutan nggak pernah ketinggalan. Walaupun ya nggak 100% benar gitu yang dijawabnya. Kalau saya sih yang paling bisa menyemangati siswa gitu ya, untuk saat ini tuh masih kuis rebutan gitu. Ini siswa merasa tertantang banget sampai mereka tuh nyari-nyari gitu. Umi kuis rebutan dong Mi gitu. Atau ada yang bilang, Umi saya jantungan nih Mi kuis rebutan gitu. Tapi mereka suka gitu. Bahkan pernah udah habis waktunya gitu kan Mbak. Udah habis waktu belajar, saya nanya sama mereka, hari ini sebenarnya Umi ada kasih nih 1 kuis rebutan gitu. Tapi waktu kita udah habis, gimana? Waktu istirahatnya mau dimakan nggak 5 menit? Nggak apa-apa Umi, aja Umi gitu. Saking semangatnya mereka gitu. Karena kuis rebutan tadi ya Mbak. Dan ini yang membuat kelas yang saya ajarkan itu hidup gitu. Jadi kelasnya itu rame gitu. Mereka itu semua itu saya apresiasi sehingga mereka nggak takut jawab gitu. Jadi kan jangan sampai walaupun salah gitu kan, mereka itu jadi nggak mau jawab lagi ke depannya gitu. Nah kemudian untuk tugas yang berikutnya, untuk mengurangi rasa bosan siswa terhadap video, ada juga tadi Pak Irfan saya buat salah satu tugasnya itu membuat project video yang itu sebagai pengganti KBM gitu. Biasa di KBM itu kan kita kasih video pembelajaran kepada siswa, kemudian kita kasih kesempatan tanya jawab gitu kan, kemudian dilanjutkan dengan kuis. Nah itu saya ganti dengan siswa itu buat video, dengan materi yang saya kasih hanya judulnya aja, dan mereka yang kreatif sendiri membuat videonya itu seperti apa, itu sebagai penggantinya. Kemudian ada juga sebagai pengganti pembelajaran supaya nggak bosan, saya izinkan siswa itu untuk mencari resume KBM sendiri gitu, versinya sendiri. Dan ini nanti untuk yang bab selanjutnya Mbak Lili, kemungkinan saya ada mau kasih tugas baru yang variasinya itu membuat mind mapping. Nah jadi warna-warni dia mind mapping. Jadi biar nggak di dalam hati mereka, untuk fisika terutama ya, fisika itu rumus aja, rumus gitu kan. Fisika ini kan kalau untuk siswa yang matematikanya tinggi kan bahagia gitu kesannya kan. Tetapi untuk yang matematikanya itu agak kurang, mereka pasti menderita sekali nih saya rasa untuk fisika gitu. Nah jadi variasi tugasnya itu selama online ini kita ganti supaya mereka itu merasa nggak terbebani, dengan catatan itu tadi tetap mengacu kepada skill-skill yang dibutuhkan pada abad 21 ini dan soal-soal AKM yang sekarang memang sedang digalakkan oleh Kemendikbud gitu. Itu saya rasa Mbak. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan Pak Irfan ya. Sebenarnya tadi sudah ada 8 contoh variasi tugas ya, Mbak Salwa, dan tadi yang paling diminatin sampai dengan saat ini adalah kuis rebutan di WhatsApp group. Jadi mungkin ada diskusi selanjutnya ya kalau ingin bertanya lebih lanjut tentang variasi-variasi itu. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang pertanyaannya belum dibacakan. Nanti kita akan ada sesi berikutnya. Jadi nanti silakan persiapkan langsung ya. Dari Bapak Muhammad Jusandri. Assalamualaikum.
Pembelajaran secara daring menuntut guru lebih kreatif dan inovatif dengan berbagai model pembelajaran dan dengan menggunakan penggunaan aplikasi yang sesuai serta memberikan tugas yang beragam dan menarik. Kenyataannya bahwa banyak siswa yang mengeluh, bosan, dan stres terhadap tugas yang menumpuk dari berbagai mata pelajaran. Bagaimana solusi dan antisipasi terhadap permasalahan tersebut? Semakin tinggi tingkat kesulitan tugas dengan berbagai model penugasan, semakin tinggi pula angka keterlambatan siswa mengumpulkan tugas bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Apakah ada tips dan trik atau cara memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas? Terima kasih, luar biasa materinya. Oke, gimana nih Mbak Salwa? Mungkin untuk ini ya, kejenuhan, kebosanan yang dirasakan oleh para siswa, bagaimana kita cara menyikapinya? Apalagi sampai ada siswa yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas sama sekali. Iya, terima kasih Pak Jusandri pertanyaannya. Nah, memang benar sekali, saya juga setuju. Ini adalah tantangan yang sangat berat buat kita menghadapi kejenuhan siswa saat mereka itu belajar gitu. Bahkan mungkin ada yang tidak menonton video saking jenuhnya gitu, saking bosan gitu kan. Iya benar. Nah, jadi kalau saya pribadi gitu ya, saya membuat tugas itu memang disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi. Untuk materi-materi yang sulit, tugas yang saya berikan itu juga berkala gitu. Dan kemarin kalau nggak salah udah ada peraturannya di sekolah kita ya, untuk mata pelajaran yang dia itu 1 minggu itu 2 pertemuan, hanya boleh memberikan tugas 1 kali. Kemudian untuk mata pelajaran yang 1 minggu itu 1 pertemuan, boleh memberikan tugas 2 minggu 1 kali. Nah, saya sendiri memberikan tugasnya itu bukan berbentuk soal aja gitu. Jadi saya di sini variasi soalnya itu sesuai yang saya jelaskan tadi, mereka itu membuat project video, kemudian mereka itu buat resume KBM gitu, dan itu tingkat kesulitannya kalau yang saya buat gitu ya Mbak, itu nggak sulit gitu. Jadi ada tingkatan gitu. Jadi kita bisa variasikan dalam sebulan misalkan, kita bisa variasikan ada soal yang memang itu sulit gitu kan. Kita jangan kasih banyak, mungkin cukup 1 soal aja, karena seperti di awal tadi, tujuan guru memberi tugas ini kan untuk melihat bahwa siswa itu benar-benar aktif saat KBM gitu. Karena kalau kita nggak kasih tugas pun ini berat juga Mbak. Karena kalau di KBM online ini kita nggak kasih tugas, bedanya sama KBM offline, kita nggak bisa tahu nih siswanya tuh lihat video atau enggak. Jangan-jangan seperti mereka yang hanya Mbak sampaikan tadi, bahkan tugas itu sekarang menjadi indikator kita begitu ya. Iya betul sekali. Nah, jadi tingkat tugasnya itu, tingkat kesulitan tugasnya itu bisa kita variasikan. Nah, dalam satu bab itu saya sendiri ya Mbak, biasanya saya hanya kasih soal yang sulit itu menurut saya, itu 1-2 kali gitu. Dan alhamdulillah tugas-tugas yang dikumpulkan itu bagus-bagus gitu. Terkait kejenuhan siswa, saya rasa ini terkait dengan, memang inilah tantangan kita di era disrupsi ini, perubahan yang harus mereka alami gitu. Kita sendiri juga sebagai guru kan perubahan yang kita alami begitu besar juga dalam mempersiapkan materinya, kemudian soalnya yang tadinya kita bisa ambil dari soal UTBK langsung atau soal UN langsung, sekarang nggak bisa kita laksanakan kan? Kita terpaksa harus memodifikasi soal-soal itu agar mereka itu nggak langsung dapat jawabannya ketika di searching gitu. Jadi memang menurut saya memang variasi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya itu Mbak, saya juga ada rencana mau buat di kelas 10 itu kayak olimpiade dari KAHUT, tapi ini masih ide sih sebenarnya, ya kan belum terlaksanakan, belum terrealisasi. Jadi memang kalau kebosanan ini memang sudah menjadi kewajaran menurut saya. Nah, jadi supaya siswa nggak bosan memang harus ada pengawasan untuk guru-guru yang memberikan tugas menurut saya Mbak. Benar. Karena jangan sampai dalam 1 hari itu ada 5 KBM dan 5-5-nya memberikan tugas yang kebetulan tingkat kesulitannya pula tinggi. Dan sama pula semuanya tinggi, berat semua gitu ya. Iya, itu menurut saya sih seperti itu Mbak. Jadi memang harus ada pengawasan juga selain dari, mungkin ini jadi perannya wali kelas berarti ya Mbak ya, untuk memantau guru bidang studi dan wali kelas pastinya ya, saling berkoordinasi. Tapi Mbak, kemarin ada juga saya rasa saya dengar di pelajaran lain, ada yang buat kuisnya itu kayak
ice breaking gitu. Jadi dia keren. kayak games gitu. Iya, Kalau nggak salah games. nama aplikasinya Quizzes ya kalau nggak salah ya. Ini tuh guru Oke, biologi kalau nggak jadi salah kemarin. menggunakan aplikasi begitu ya. Dan siswa itu responnya seru. Kemudian saya lihat juga kemarin ada guru matematika gitu kan. Saya rasa kalau nggak salah Bu Rizky juga. Beliau buat tugas itu yang pokoknya saya nggak paham itu apa, tapi bentuknya jadi gambar panda gitu. Kalau nggak salah gambar beruang gitu. Jadi siswa itu menurut saya tugas-tugas yang variasinya seperti itu kan siswa nggak bosan gitu. Karena sebenarnya sambil mewarnai gitu kan, sambil menggambar gitu kan. Nah itu sih saya rasa gitu Mbak. Jadi memang di masa pandemik ini, di proses pembelajaran jarak jauh kita dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif ya. Iya. Oke, semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Semoga hari ini, materi kita hari ini bersama Ibu Salwa, Ibu, Mbak dari tadi campur terus gak apa-apa ya, menjadi inspirasi untuk kita semua dan memberikan ide-ide, masukan-masukan agar menjadikan kita untuk lebih kreatif lagi, inovatif lagi, dan tidak lain tujuannya adalah untuk siswa-siswi tercinta kita. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasinya sudah bergabung di acara ini. Jangan lupa nanti kita ada sesi kedua, Bu Salwa, dan narasumbernya masih rahasia ya. Jangan lupa nanti kita ada sesi kedua, tetap di sini, atau kalau yang mau istirahat bolehlah ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga Bapak Ibu guru tetap terus join di Cloud X-nya, dan nanti kita tetap akan share untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salwa.